Olah lahan yang baik merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan budidaya tanaman. Manakala tanah bantat dan keras, minim unsur organik serta unsur hara, bisa dipastikan tanaman menjadi sulit berkembang dan mudah terserang hama dan penyakit. Pada kesempatan ini kita akan membuat bahan pembenah tanah yang mampu mengatasinya, yakni apa? Inilah arang sekam atau bahasa lainnya biochar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Yutani, kita pada kali ini akan membuat yang namanya arang sekam dari limbah penggilingan padi. Ya, ini apa? Sekam padi. Nah, arang sekam ini kita buatnya sangat mudah. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah alat pembakaran. Itu bisa berupa janggel jagung, terus ada juga bisa juga pakai sabut kelapa. Nah, terus itu saya kasih untuk membakarnya biar mudah, itu kita pakai kelaras yang sudah garing atau daun pisang yang sudah kering, karena daun pisang itu termasuk mudah terbakar sehingga nanti bisa membakar janggel sama sabut kelapanya itu sebagai arang biar menjadi arang pemicu terbakarnya sekam. Nah, itu sudah kita tata. Setelah sudah kita tata, oh ya, terus itu ada cerobong. Cerobong itu semacam cuma sekedar ayaan pasir, itu saya bundarkan terus saya tali dengan kawat biar berbentuk bundar. Nah, fungsinya apa? Ini sebagai cerobong. Buat apa cerobong itu? Cerobong itu fungsinya untuk sirkulasi udara sehingga pembakaran bisa bagus, tidak mati-mati. Ketika udara sirkulasi bagus itu kan nanti pembakaran akan mudah. Nah, terus kita bakar itu kelarasnya untuk membuat arang dari sabut kelapa itu terbentuk. Nah, itu sudah terbakar. Habis ini, setelah terbakar ini kita akan kasih merang atau sekam padi. Nah, cukup kita tabur-taburkan di sekelilingnya, nanti dia akan terbakar sendiri. Nah, cerobong ini, kembali ke pembahasan cerobong ya. Cerobong itu fungsinya untuk mempermudah proses pembakaran ya. Jadi itu penting, jangan sampai tidak diberi. Nanti kalau tidak diberi cerobong, biasanya pembakaran akan mati karena sirkulasi udara tidak ada. Karena pembakaran itu salah satu syarat utamanya harus ada unsur oksigen sehingga pembakaran bisa terjadi. Kalau oksigen tidak ada udara, ya pembakarannya tidak akan cepat. Yang jelas pembakaran tidak cepat dan bisa jadi malah mati. Nah, itu. Nah, kita kumpulkan, kita bentuk seperti gunungan. Nah, itu sudah mulai muncul asapnya. Artinya apa? Arang yang kita buat sebagai pemicu dari sabut kelapa itu sudah mulai menyebar dan membakar sekam. Nah, kita tinggal tunggu sampai semuanya terbakar secara merata. Istilahnya ini sebenarnya ada pembakaran tidak sempurna dari sekam sehingga menjadi arang. Kalau pembakarannya itu sempurna, nantinya akan menjadi abu. Kalau abu, nanti manfaatnya lain lagi. Nah, bicara manfaat,
arang sekam itu punya manfaat yang sangat banyak dan sangat bagus untuk pertanian. Di dalam tanah, arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Secara fisik, arang sekam bisa memperbaiki dan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur, sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Secara kimia, dalam arang sekam terkandung unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium, serta unsur mikro lainnya. Tak lupa pula, kandungan silika juga sangat tinggi sehingga tanaman bisa kokoh dan kuat. Tingkat pH yang netral hingga alkalis juga mampu menaikkan pH tanah yang asam. Secara biologis, arang sekam mampu memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam tanah. Karena apa? Arang sekam memiliki banyak sekali rongga, bisa menjadi tempat atau rumah mikroorganisme berdiam dan berkembang biak, sehingga tanaman menjadi subur. Selama ini bahan pembedah tanah yang digunakan petani umumnya pupuk kandang, kompos, dan biomasa tanaman yang cepat terdekomposisi, melapuk, dan pengaruhnya hanya bersifat sementara dan cepat habis. Lain halnya dengan arang sekam atau bahasa lainnya biochar ini mampu menjadi pembenah tanah alternatif yang potensial untuk memperbaiki lahan yang telah rusak. Nah, arang sekam atau biochar dapat bertahan lama di tanah karena proses dekomposisi berjalan lambat dan tahan terhadap mikroorganisme. Bahkan arang sekam bisa menjadi rumah mikroorganisme yang bagus untuk beranak pinak dan berkembang, dan menjadikan tanah semakin subur dan kaya atas unsur hara. Nah, ini adalah tampilan sekam kita yang sudah selesai pembuatannya. 3,5 jam sudah cukup untuk menjadikan sekam menjadi arang. Tidak lama kan? Sangat mudah dan efektif. Cara yang paling simpel dan siapapun bisa melakukannya. Dengan bahan di sekitar kita, bahan limbah dari penggilingan padi bisa kita buat menjadi sebuah bahan organik yang sangat berharga untuk tanaman. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.